masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ratusan balita di Kecamatan Sutra, pesisir selatan, terjangkit diare. 3 diantaranya meninggal dunia. Tempat pembuangan akhir sampah Kota Padang diterapkan sistem zero lalat dan zero bau menyengat. Jika mendengar kata tempat pembuangan akhir sampah, maka yang terlintas di pikiran kita adalah gunungan sampah dengan aroma menyengat dan lalat berseliweran. Gunungan itu menjadi bukti bahwa manusia secara masif menghasilkan sampah setiap harinya. Tapi hal itu tidak berlaku bagi tempat pembuangan akhir sampah Kota Padang. Di lokasi ini, tidak ada bau menyengat dan tidak ada lalat ukuran besar yang berterbangan. Yang terlihat hanya sapi, anjing, dan burung bangau putih yang sedang mencari makan. Tidak adanya bau dan tidak tampaknya lalat jumbo karena pengelolanya berhasil menerapkan SOP penanganan sampah dengan baik. Beberapa cara yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, yakni dengan cara menggilas sampah dengan alat berat, sehingga belatung yang menjadi pemicu munculnya lalat hijau dan bau menyengat langsung dimakan oleh ratusan burung bangau. TPA air dingin ini adalah salah satunya TPA yang tidak ada lalat, karena memang proses yang pertama itu kami sudah menutup TPA itu dengan rapi, dan ditambah lagi dengan adanya habitat burung bangau yang membantu kami untuk mengantisipasi tumbuhnya lalat yang ada di TPA air dingin ini. Dan pada umumnya kabupaten kota yang ada di Indonesia itu sudah ada yang berkunjung ke TPA Padang. Salah seorang warga Ayah Dingin mengatakan, sejak beberapa bulan lalu, udara di tempat ia berdomisili tidak ada lagi bau menyengat dan lalat ukuran jumbo yang biasanya berseliweran. Hal itu menandakan tata kelola sampah oleh DLH Kota Padang saat ini berjalan dengan baik, sehingga udara yang dihirup warga pun tetap bersih. Makanya dalam keadaan yang lebih lamanya, itu banyak kali langu-langu hijau sekarang sudah banyak perubahan daripada yang lain, karena mesin yang sudah tidak bisa bekerja sudah diperbaiki semua. Untuk membuktikan TPA Ayah Dingin telah menerapkan SOP di lahan seluas 18 hektar tersebut, reporter Berita Padang membuktikannya dengan cara makan di sekitar area TPA. Pemirsa, barusan saya sudah membuktikan makan di sini, dan ternyata memang tidak ada satu lalat pun yang hinggap di makanan saya. Menurut Kadis LH Kota Padang, setiap hari 640 ton sampah yang dihasilkan hampir 1 juta jiwa warga Kota Padang. Bahkan sejak beberapa bulan lalu, sampah yang ditampung di TPA Ayah Dingin tidak hanya berasal dari Kota Padang, namun juga datang dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Sampah harian kita rata-rata yang masuk ke TPA itu sekitar 640 ton per hari. Itu berapa unit mobil itu, Pak? Unit kendaraan armada kita untuk pengangkutan dari TPS menuju TPA itu kita memiliki 41 unit amrol dan 29 unit dump truck. Saat ini, ada 5 alat berat yang terdiri dari 2 bulldozer dan 3 eskavator. Secara bergantian, terus bekerja secara non-stop.
Robi Ham melaporkan dari Padang. Tragis, pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pedagang emas keliling menjadi korban perampokan. Perampokan itu terjadi saat korban berangkat dari rumahnya di kawasan Durian Tinggi menuju Pasar Malam Galugur, 50 Kota, untuk berdagang emas keliling pada Jumat malam, pekan silam. Sewaktu korban tiba di kawasan Batu Sampi, Jalan Sialang Galugur, tiba-tiba pasangan suami istri ini, Reno dan Gita, dihentikan paksa oleh kawanan begal. Kedua korban langsung diseret dari sepeda motor. Sang suami berusaha mempertahankan barang bawaannya, namun pelaku langsung memukul kepalanya dengan benda tumpul, sambil menyeret korban ke dalam parit. Korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara itu, istrinya mengalami luka-luka. Setelah berhasil merampas barang berupa emas dan uang, pelaku langsung kabur. Korban akhirnya ditemukan oleh warga yang kebetulan melintas dan langsung memberi pertolongan. Itu sang suami sudah meninggal di tempat dan istri banyak luka bacok. Dengan kondisi yang ditepati, hampir kami tidak mengenal bagaimana siapa dia karena berlumuran darah. Tapi alhamdulillah dia dalam keadaan sadar. Kami bertanya, memang dia adalah salah seorang dari pedagang emas yang sudah lama keluar masuk ke negara Galugur. Hingga kini, pihak kepolisian dari Mapolres 50 Kota masih mengejar pelaku yang diduga kawanan perampok yang terdiri dari beberapa orang itu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Lambatnya penanganan kasus rekayasa pencurian di sebuah klinik kecantikan disesalkan seorang aktivis hukum sekaligus pengacara nyentrik di Kota Padang, Boy London. Menurutnya, tanpa harus ada laporan masyarakat, polisi bisa menerbitkan laporan model A untuk menangani kasus itu. Selain itu, Boy London sebagai warga Kota Padang menyesalkan adanya black marketing atau promosi dengan cara-cara yang tidak terpuji yang dilakukan oleh pemilik klinik kecantikan yang dinilai sudah merusak citra Kota Padang. Saya melihat ini low respon, responnya sangat lambat, menunggu ini bergulir panjang, akhirnya ini udah kemana-mana gitu. Sebenarnya ini udah situasional yang harus diselesaikan secepat mungkin karena saya lihat ini udah pidana murni gitu ya. Ini kejadian tidak benar, ini diupload di media, ada undang-undangnya, udah jelas gitu. Menunggu apa lagi gitu. Itu harapan kita. Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedi Adriansyah Putra mengatakan, sudah ada laporan masyarakat terkait kasus itu. Dalam waktu dekat, Polresta Padang akan memanggil 3 pengelola klinik kecantikan, yakni general manajernya, koordinator pegawai, dan sang pencuri yang bernama Candy. Hingga kini, Polresta Padang belum menetapkan tersangka atas kasus berita bohong itu. Tolong hapus videonya. Kami ada menerima laporan dari masyarakat terkait informasi bohong ini. Sudah kita proses, kemungkinan hari Selasa ada pihak-pihak yang akan kita panggil dari pihak Athena. Yang akan kita panggil GM-nya, kemudian Saudara Pipi selaku koordinator yang ada di Athena, kemudian Saudara Candy yang kemarin terduga pelaku pencurian. Sebelumnya, masyarakat Kota Padang digemparkan adanya aksi pencurian yang terjadi di sebuah klinik kecantikan yang ternyata hanyalah rekayasa semata untuk konten promosi menjelang klinik kecantikan itu dibuka secara resmi. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.